Saudara-saudari, selamat pagi. Presbiter Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah pada hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hikmat menuntun kita untuk selalu ingin mencari yang baik, hidup dalam kebenaran untuk mewujudkan damai sejahtera. Manusia tidak dapat hidup hanya dengan mengandalkan pengetahuan dan pengalaman hidupnya yang masih penuh dengan kelemahan dan ketidakberdayaan. Mari jemaat yang terkasih, dengan hikmatnya kita muliakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Yesi Anggraini Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Terpujilah Allah, nikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jalan, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dari Kolose pasal 3 ayat 20 yang menyatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran
dan kasih. Dan menyertaimu juga. Kamu yang dipilih, kamu yang diutus, ingat pada janji dan panggilanmu. Siap sedia kau pergi jadi pelayan umat Tuhan, setiap saat siap sedia. Kamu yang dipilih, kamu diurapi, jadilah pelayan bagi Tuhanmu. Tuhan memilih dirimu untuk gembalakan umatnya, setiap saat siap sedia. Dalam penyesalan dan kerendahan hati, jemaat, marilah mengaku segala dosa kita secara silih ganti. Bapa yang Maha Kasih, setiap hari Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi kami, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir. Namun, seringkali kami tidak menaati firman-Mu. Bapa Maha Kuasa, kami tahu bahwa dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kami tidak berlandaskan kasih kepada sesama kami. Akibatnya, seringkali pertengkaran terjadi di antara kami. Kami menyakiti dan kami tersakiti. Bapa yang Maha Kudus, sungguh banyak kesalahan yang telah kami lakukan, menyakiti hati Tuhan dan hati sesama. Kami merasa diri paling benar, mata kami dibutakan oleh kesombongan dan keegoisan diri. Kami tidak peduli, merasa terasing dan tertindas akibat dosa dan kesalahan yang telah kami sendiri perbuat. Tuhan, dengarkanlah doa kami dan pengakuan umat-Mu. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan, kami ini bersehati. Tuhan, satu hati, satu rasa. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Janganlah ayun aku, ajaran ibumu engkau sia-siakan. Janganlah ayun aku, perintah dan nasihat ayahmu.
Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Lukas 11 ayat 28 yang menyatakan, "Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam pemberitaan firman. Jemaat terkasih, bersama dengan keluarga masing-masing, mari kita menundukkan kepala dan hati kita mengarah kepada hadirat-Nya yang kudus. Kita berdoa. Dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, inilah kami yang siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuduskanlah kami sehingga kami layak untuk menerima firman-Mu, dan juga tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan akan kami laksanakan dalam kehidupan kami. Bersama dengan keluarga masing-masing dalam tiap rumah tangga, kami percaya ya Allah bahwa Engkau adalah Allah yang hadir dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang selalu melihat segala sesuatu yang kami lakukan. Dengan hati kami mohon kepada Engkau ya Allah, berkatilah pembacaan dan renungan firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah suluh bagi jalan kami, yang akan menerangi kami di tengah-tengah setiap hal yang kami lakukan di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal 1 ayat 8 sampai dengan 19 yang menyatakan, nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibetangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus serta bersama dengan keluarga di rumah masing-masing, ada 2 ekor hewan yang berbeda jenis dan yang berbeda kesukaannya dan juga berbeda dengan makanannya. Hewan yang pertama adalah kumbang atau lebah. Dia senang dan suka hinggap di bunga-bunga yang harum, menghisap madu, lalu kemudian itulah yang ditebarkan keharuman sehingga membuat lebah pun juga senang hinggap dan menghisap madu. Itu hewan yang pertama. Hewan yang kedua adalah lalat. Kita tahu Bapak Ibu terkasih bahwa lalat itu sangat suka sekali dengan bau busuk, dengan hal-hal yang busuk, dengan hal-hal yang kotor, dengan makanan-makanan yang basi, yang sudah berulat, dan lalat itu senang sekali hinggap pada makanan-makanan yang busuk dan yang sudah basi itu. Dari 2 hewan ini Bapak Ibu terkasih, kita kemudian melihat bacaan Alkitab kita pada hari ini bahwa sebuah nasihat atau ajaran itu diibaratkan seperti karangan bunga yang indah bagi kepalamu. Jadi kalau karangan bunga yang indah yang ada di kepala, kita jadi ingat kalau ada acara-acara, sebuah acara perkawinan gitu ya Bapak Ibu ya. Itu banyak sekali bunga-bunga ditampilkan, dihadirkan, berbau harum, misalnya ada kegiatan ibadah perkawinan. Berbagai macam jenis bunga dihadirkan dan kemudian kita sebagai tamu masuk, bau harumnya sangat kita sukai. Dan itu menyenangkan kita semua, itu membuat kita merasa segar dan kemudian betah dalam ruangan tersebut. Tapi bagaimana kalau yang ada dalam ruangan adalah bau bangkai, bau busuk, bau yang tidak menyenangkan? Pasti kita tidak akan betah untuk tinggal dalam ruangan tersebut dan kemudian kita akan cepat-cepat pergi. Nah, itulah yang kita lihat Bapak Ibu Saudara dan adik-adik, anak-anak terkasih dalam keluarga, bahwa hari ini kitab yang kita baca adalah kitab Amsal. Kitab yang mengajak kita banyak sekali bercerita atau membicarakan tentang hikmat atau hokmah atau didikan yang diberikan kepada generasi muda. Jadi dalam ayat 8 tadi, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Lalu diulangi lagi ayatnya yang ke-10, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Karena apa? Karena kalau kita mengingat ajaran atau nasihat atau didikan yang disampaikan oleh orang tua, oleh ayah atau ibu, itu diibaratkan seperti bacaan tadi, yaitu kita akan membawa-bawa rangkaian bunga, karangan bunga, bahkan itu diletakkan di atas kepala, yang orang melihatnya, memandangnya, bahkan dekat, jadi suka dan senang sekali. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus serta keluarga yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah nasihat dan perintah, nasihat dan peringatan bahkan. Nasihat, apa itu nasihat? Nasihat merupakan hal-hal yang disampaikan, hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna supaya yang mendengar itu bisa melaksanakan dan kemudian dia bisa mentaatinya, bahkan juga pada akhirnya dia baik dan selamat. Itu nasihat dan juga peringatan. Kalau nasihat itu harusnya baik ya Bapak Ibu ya, dan itu yang diharapkan untuk didengar oleh anak-anak generasi ke depan. Saya melihat satu pemandangan kalau di ibadah, misalnya di ibadah persekutuan, di pelayanan anak, ibadah pelayanan anak IMPA.
Seringkali kalau mau mendengarkan firman Tuhan, kakak layannya selalu arahkan tangannya itu ke mulut supaya anak-anak diam. Itu tandanya bahwa mereka harus siap untuk mendengarkan nasihat dan ajaran. Lalu kemudian bahkan ada bentuk kunci, suruh dikunci mulutnya. Nah, seringkali Bapak Ibu pernah saya menghadiri satu ibadah pelayanan anak. Begitu kakak layannya, ya adik-adik semuanya diam ya, tangannya dilipat. Begitu tangannya dilipat, tidak beberapa lama lagi ketika firman Tuhan diberitakan, tangannya tetap terlipat, tapi kemudian kakinya mulai digoyang-goyang. Kakinya mulai dia tendang-tendang temannya yang sebelah, dia mulai gangguin. Terus kemudian mulutnya tetap tertutup, tangannya juga tetap dilipat, kakinya mulai goyang-goyang. Temannya belum merasa terganggu, lalu kemudian dia berdiri, akhirnya kemudian dia mulai hilir mudik jalan sini dan sana. Saya tidak tahu firman Tuhan itu berapa persen yang masuk ke dalam telinganya untuk dia dengar sebagai nasihat, sebagai peringatan agar ke depan dia menjadi anak yang baik. Tapi itu satu contoh ya Bapak Ibu ya. Seorang anak TK duduk mungkin hanya 5 menit dia baru dengar nasihat itu, setelah itu dia akan kembali lari sana lari sini dan kemudian dia meninggalkan kelas tersebut, itu bisa terjadi. Nah, merupakan bagian hal yang baik ketika kita membaca firman Tuhan ini, ketika hai anakku, ketika kita walaupun sudah menjadi orang dewasa, ibadah ini atau firman Tuhan ini disampaikan kepada jemaat dewasa, pertanyaannya berapa persen firman Tuhan yang kita dengar Bapak Ibu terkasih? Berapa persen firman Tuhan yang masuk ke telinga kita lalu kemudian meresap dalam hati kita dan kemudian kita lakukan? Karena seringkali kita menyebut anak kita, jangan nakal, ini kenakalan remaja ini. Karena mereka tidak mendengar nasihat orang tua dan peringatan orang tua. Tapi kemudian ketika anak remaja ditanya, saya nakal karena papa saya, karena orang tua saya. Jadi kenakalan orang tua pun juga memicu mereka bahwa oh ternyata keluarga ini, papa dan mamanya hanya pintar menasehati, tetapi tidak menjadi contoh teladan. Nah, kita percaya bahwa dalam kitab Amsal pasal 1, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-19 ini adalah nasihat kepada anak-anak. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, supaya kemudian orang tua pun juga tidak hanya pandai memberi nasihat, tidak hanya pandai memberikan peringatan kepada anak-anak, tetapi mereka pun juga memberikan contoh teladan yang baik. Nah, kalau anak-anak sudah diberi nasihat, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ini merupakan nasihat supaya mereka tidak salah langkah. Ini merupakan sebuah rambu-rambu seperti kita mengendarai mobil atau kendaraan apapun, sepeda motor atau sepeda di jalan raya, lalu kemudian kita tidak lihat peringatan-peringatan, rambu-rambu, lampu merah kita jalan terus, itu pasti membuat kita celaka. Jadi kita tahu bahwa tujuan dalam kitab Amsal ini yang kita baca nasihat dan peringatan agar kita tidak celaka, agar kita tidak mengalami musibah, agar kita justru jadi selamat dalam perjalanan. Demikian pula nasihat ini untuk anak-anak kita. Ayah dan ibu mendidik mereka untuk melakukan yang benar, lalu kemudian ibu mengajarkan supaya anak-anak kita tidak salah langkah dan tidak tersesat. Apa yang menjadi perhatian dalam kitab Amsal ini? Dalam ayat 10 kita lihat, kalau tadi ayat 8, hai anakku dengarkanlah didikan ayahmu. Berarti ayah mendidik dan tidak hanya mendidik, tetapi ayah juga memperlihatkan teladan. Berarti ibu tidak hanya mengajar, tetapi ibu juga memperlihatkan contoh-contoh yang baik. Itu di ayat 8. Ini mau mengajar kepada kita semua orang-orang dewasa, ketika kita mau menasehati, memberi peringatan kepada anak, kita juga punya integritas. Kita tidak hanya pandai berkata, kita tidak hanya pandai mengkhotbahi, tetapi kita juga pandai untuk melakukannya. Ayat 1 itu diberi nasihat kepada anak-anak, hai anakku, gitu ya. Lalu ayat 9, apa sih manfaatnya kalau seorang anak itu mendengarkan didikan, lalu kemudian tidak menyia-nyiakan ajaran ibunya? Ayat 9 itulah manfaatnya. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu. Seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Ada di kepala kita melihat ada karangan bunga diletakkan. Itu membuat orang senang mendekat pada kita. Karena apa? Bau harumnya, lalu warna-warninya yang indah. Orang pun juga akan menyenangi kita karena kita mengenakan
karangan bunga di atas kepala. Ini sebuah perumpamaan saja. Tetapi dengan kita memperhatikan, didikan dan mendengarkan ajaran orang tua, maka berkat itu akan menyertai kita sehingga kemanapun kita melangkah, yang baiklah yang akan datang. Karangan bunga, lihat binatang kumbang tadi atau lebah tadi, itu datang lalu kemudian dia akan menghisap madu, dia senang mengurumuni kita. Dan itu suatu kalung bagi lehermu, suatu kalung bagi lehermu. Jadi ibaratnya kalau anak muda-mudi itu suka dengan kalung, lalu kemudian kalungnya itu, kalau kalungnya apalagi salib gitu ya, di leher ada salib, kemudian telinga juga kiri kanan salib, ya, mau menunjukkan bahwa saya adalah orang Kristen pengikut Yesus. Ya. Tapi ini menjadikan contoh bahwa oke, itu adalah simbol yang kemudian kamu harus selaraskan dengan tingkah lakumu, dengan perbuatanmu, sehingga engkau selamat. Artinya ketika engkau berhadapan dengan orang-orang jahat, di ayat yang ke-10, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau. Nah ini kalau orang yang membujuk, biasanya gimana tuh? Halus sekali ya. Bahkan kadang-kadang tidak sampai kita tahu bahwa dia membujuk gitu. Tampaknya ini menjadi ajakan yang menyenangkan, yang membuat kita senang sementara. Padahal tapi ternyata bujukan itu membuat kita akhirnya bisa celaka. Di ayat 10, kalau engkau dibujuk oleh orang berdosa, dikatakan janganlah engkau menurut. Ayo kita main judi yuk. Nih aku punya nih uang nih sedikit nih. Tapi lama-lama kemudian dia kalah, dia ketagihan, dia curi uang mamanya, dia curi uang papanya, akhirnya dia mencuri di bank, dia merampok, dan itu merupakan satu contoh bahwa dosa itu sangat amat halus dalam membujuk kita, tapi pada akhirnya kita terjerat oleh dosa. Ayat 10 itu, janganlah engkau menurut. Kalau ada keluarga di sini yang sudah menikah, ya keluarga sudah menikah ya, kalau ada keluarga-keluarga yang sudah menikah, itu bujukan-bujukan dari Will atau Will ya, kalau Will gitu. Will itu apa itu? Wanita idaman lain, halus sekali. Atau yang disebut sekarang apa? Pelakor-pelakor itu halus sekali. Tapi saya tidak tahu, itu katanya, saya belum pernah sih gitu ya. Berhadapan dengan mereka. Tapi saya membayangkan bahwa kenapa sampai seorang pria, kenapa sampai seorang suami itu jatuh oleh karena bujukannya. Dan mereka tanpa sadar akhirnya mereka tahu bahwa mereka sudah terjerat dalam dosa. Dan ini amat sangat menjadi bagian dari peringatan supaya nasihat ini dan peringatan ini juga menjadi bagian dari himbauan firman Tuhan kepada kita semua, bukan hanya kepada anak-anak. Ayat 11, jikalau mereka berkata marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Menghadang ini merupakan suatu tindakan kejahatan yang juga sudah dilakukan, mengintai, dan kemudian bahkan di ayat 12 menelan, akhirnya nanti dosa justru akan, apa yang ditabur akan dituai. Mereka yang berbuat dosa, mereka yang melakukan hal jahat, dikatakan ayat 12, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup, tapi pada akhirnya nanti mereka sendiri yang akan terancam. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam ayat 18, Bapak Ibu terkasih, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Jadi orang-orang yang berbuat jahat pada orang lain, orang-orang yang ingin melakukan hal yang tidak baik pada orang lain, menurut kitab Amsal ini padahal mereka sedang menghadang dirinya sendiri. Mereka sedang mengintai nyawanya sendiri. Lalu kemudian di ayat 19, demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Jadi Bapak Ibu terkasih, ayat 15 saya lihat lagi mundur ke belakang. Hai anakku, janganlah, ini merupakan suatu peringatan. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Jadi jelas memang di ayat 8 hingga ayatnya yang ke-14 ini merupakan nasihat-nasihat. Lalu ayat 19 hingga 20 ini merupakan peringatan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berjalan di tengah-tengah dunia yang memang penuh dengan bujukan, bahkan seringkali kita juga berhadapan dengan orang-orang yang ingin mencelakakan kita. Dan janganlah ikut-ikutan kepada mereka yang memiliki keinginan-keinginan dosa tersebut. Karena Tuhan Allah menyatakan hikmat-Nya kepada kita semua pada hari ini, agar kita selalu memiliki ingatan untuk nasihat dan juga melakukan didikan serta ajaran ibumu. Bapak Ibu, saya membayangkan begini.
kalau ini dikatakan sebagai sebuah kalung bagi lehermu, bahwa didikan atau nasihat atau peringatan merupakan kalung pada lehermu Bapak Ibu, Alkitab sebesar ini di dalamnya penuh dengan nasihat, penuh dengan peringatan, penuh dengan ajaran. Jadikanlah ini kenapa dikatakan sebagai kalung bagi lehermu. Kalung Bapak Ibu itu dekat dengan hati. Tanamkanlah semua ajaran dalam firman Tuhan ini yang juga kemudian disampaikan oleh orang tuamu menjadi kalung yang dekat dengan hatimu untuk kamu lakukan, untuk kamu hayati. Dengan demikian ketika ada orang yang membawa engkau, mengajak engkau dalam hal-hal yang sesat, hal-hal yang tidak baik, engkau justru akan menghindar dan menjauh dan tidak akan tersesat. Khusus untuk perkataan hai anakku, hai anakku. Di sini kita melihat bahwa ada kata anakku ini, kita mungkin membayangkan, oh ini hanya untuk anak-anak yang masih dari TK sampai dengan anak-anak yang masih SD atau anak-anak remaja. Kita mungkin membayangkan bahwa ini ketika dibicarakan hai anakku, ini adalah juga untuk gerakan pemuda. Tetapi ketika kita melihat pada kalimat demi kalimat ini, yang justru kita lihat tampaknya adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang atau jemaat atau orang-orang dewasa yang mampu melakukan tindakan pembunuhan seperti menghadang darah, lalu kemudian juga merampas harta milik orang lain. Dan ini menjadi peringatan bagi kita agar anak-anak kita ketika mereka dewasa jangan melakukan hal-hal yang ketika dibacakan oleh firman Tuhan ini juga membuat mereka jadi akhirnya tersesat. Upah dosa kita tahu adalah maut. Segala sesuatu yang kita lakukan yang salah, pasti apa yang kita tabur yang jahat, kita harus menuai juga dengan berbagai macam penderitaan. Akan dilihat oleh kita semua, karena kaki mereka lari menuju kejahatan. Kejahatan pun juga selalu ada tindakan-tindakan yang harus diterima, yaitu mereka akan ditangkap dan kemudian dipenjara. Kita tidak mau Bapak Ibu Saudara, keluarga yang diberkati di rumah masing-masing, kita tidak mau ada satupun anggota keluarga kita yang masuk dalam penjara. Kita tidak mau ada satupun dari keluarga kita yang menjadi perampok, menghadang darah. Kita tidak mau ada keluarga kita yang melakukan berbagai macam kejahatan-kejahatan seperti yang diucapkan dalam firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu sebelum terlambat, kita terus tidak pernah berhenti untuk mengajak, mendidik, mengajar, memberi peringatan kepada mereka. Supaya mereka pun juga pada akhirnya melihat bahwa apa yang kita ajarkan dan yang kita sampaikan ini tidak hanya kita ucapkan, tapi keluarga orang tua pun juga sungguh-sungguh memang menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Bapak Ibu terkasih, hai anakku, ayat 8, ayat 10, hai anakku, ayat 6, ayat 15, hai anakku. Dunia ini sesat, dunia ini penuh dengan kegelapan. Karena itu mereka membutuhkan dari Bapak Ibu yang akan mengarahkan mereka. Ayo lurus jalan ke kiri atau ke kanan, atau maju terus, belok kiri, belok kanan. Kenapa mereka membutuhkan itu? Supaya mereka selamat sampai tujuan. Mereka selamat untuk menerima mahkota kehidupan. Mereka tersesat Bapak Ibu, itu merupakan bagian yang sangat mendukakan kita. Seperti kita tahu bahwa begitu amat menyeramkan dan menyakitkan dan menyedihkan ketika ada salah satu keluarga yang mengalami atau jatuh terlibat pada obat-obat terlarang, pada narkoba. Masa depannya hancur, dia hanya benar-benar ingin memuaskan dirinya dengan obat-obat tersebut. Dan ini sungguh menjadi keprihatinan kita semua. Generasi gereja adalah generasi yang harus terus diluruskan, generasi yang harus terus diingatkan, generasi yang harus terus dinasehati dan diperingatkan supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya lurus, yang hidupnya diberkati dan hidupnya dijauhkan dari segala kesesatan. Tuhan memberkati tiap keluarga yang tidak pernah berjerih lelah untuk memberi nasihat. Tuhan memberkati ayah dan ibu yang akan terus-menerus membuat anak-anak mereka taat dan membuat anak-anak mereka senantiasa mau mendengarkan nasihat papa dan mama, dan papa dan mama juga diajar supaya tidak hanya menasehati tetapi memberikan contoh teladan. Tuhan memberkati
Dan biarlah semakin kita menjadi keluarga yang penuh dengan hikmat Tuhan, menjadi keluarga yang akan terus didatangi oleh lebah atau kumpulan kumbang, bukan lalat-lalat yang busuk, yang suka hanya hinggap di tempat-tempat yang tidak baik. Tuhan akan menjadikan keluarga dan gereja kita keluarga yang harum, keluarga yang akan diberkati, karena di dalam kita penuh dengan rangkaian bunga yang ditebarkan dengan sangat harum. Tuhan memberkati persekutuan jemaat dan keluarga Bapak Ibu terkasih. Amin. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu. Dan aku ini dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berdiri. Kita akan bersama mengaku pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut, dan dengan sikap sempurna hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan persekutuan orang percaya. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini ketika kami telah Tuhan panggil kembali datang beribadah ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, dan kami menerima firman-Mu, kami sebagai anak-anak diajarkan untuk mendengar nasihat dan mendengarkan peringatan orang tua. Kami sebagai orang tua juga punya pengalaman sebagai anak-anak yang sungguh kami menyadari pentingnya kami mendengarkan nasihat dan juga peringatan dari orang tua, supaya kami tidak salah langkah, supaya kami tidak tersesat, supaya hal-hal yang baiklah yang justru akan kami temui dan juga yang kami alami dengan mendengar nasihat daripada orang tua. Terima kasih untuk firman-Mu ya Allah, yang begitu amat sangat penting dalam kehidupan kami, seperti firman-Mu yang telah Engkau taburkan pada saat ini, agar kami sebagai orang tua pun juga diajak tidak hanya pandai untuk memberi nasihat,
diingatkan untuk tidak hanya juga memberikan peringatan, tetapi menjadikan hidup kami juga sebagai teladan bagi anak-anak muda. Sehingga ketika mereka melangkah keluar, bertemu dengan orang-orang jahat, bertemu dengan orang-orang yang membujuk mereka untuk melakukan hal yang tidak baik dan tidak berkenan, Tuhan, Engkau akan memagari mereka dengan hikmat-Mu, sehingga mereka tidak akan terjerumus dan tidak akan jatuh dalam hal-hal perbuatan yang tidak baik dan dosa tersebut. Terima kasih ya Allah, Engkau mengingatkan anak-anak kami di rumah, Engkau mengingatkan kami sebagai orang tua, Engkau mengingatkan gereja-Mu agar hadir mengharumkan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sehingga siapapun yang ada di sekitar kami, mereka pun juga akan bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Berkati gereja-Mu Tuhan, GPIB Bukit Sentul Bogor, di dalam pelayanan, di dalam hal-hal yang saat ini sedang digumuli, terutama untuk mendapatkan rumah ibadah sendiri di tengah-tengah Bukit Sentul ini. Kami mohon Tuhan Kau buka jalan, bahkan ketika kami gereja-Mu GPIB Bukit Sentul akan memperingati bersyukur untuk hari ulang tahun yang keempat, kami bersama-sama seluruh jemaat berdoa, Tuhan berikanlah kami kebaikan-kebaikan-Mu, berikanlah kami Tuhan pertolongan-Mu, berikanlah kami jalan sehingga gereja-Mu pada akhirnya akan terus-menerus berkembang, bahkan berbuah dan mendapatkan juga banyak sekali sukacita, karena akan ada banyak orang yang datang untuk diselamatkan, yang akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Mereka akan datang dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara, sehingga bersama-sama berkumpul di jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul Bogor dan memperingati setiap hal-hal yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Tuhan, kami mohon Kau berikan juga setiap orang Kau kirim agar mereka bisa memberikan jalan bagi jemaat-Mu, sehingga kami pada akhirnya mendapatkan rumah ibadah sendiri. Inilah pergumulan kami Tuhan bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Kami mau mendengar nasihat-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan peringatan-peringatan-Mu. Karena itu biarlah Tuhan, ketika kami taat mendengarkan nasihat dan peringatan-Mu, biarlah berkat Tuhan akan mengalir di tengah-tengah jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul Bogor. Terima kasih ya Allah, ketika orang tua, ayah dan ibu pun hari ini diingatkan untuk selalu terus-menerus memberikan nasihat dan peringatan kepada anak-anak, biarlah para orang tua pun juga akan terus berperan melakukan hal yang baik di tengah keluarga dan dimanapun Tuhan hadirkan. Bapa di sorga, bersama dengan bangsa dan negara kami mohon Tuhan berkati agar tetap hidup dalam damai dan senantiasa diberikan juga semua yang terbaik bagi para pemimpin negara kami agar mereka takut akan Tuhan. Berkati Tuhan setiap usaha yang dilakukan oleh tim medis sehingga dapat diputuskanlah rantai dari penularan virus corona, sehingga Engkaulah Allah yang kami juga akan hadir di tengah-tengah permohonan doa kami untuk mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, mereka yang sedang bergumul oleh karena COVID-19, sehingga mereka pun pada akhirnya Tuhan berikan kebebasan, Tuhan berikan kesembuhan. Berkati Tuhan tim medis, berkati tim sukarelawan, berkati semua rumah sakit yang di dalamnya terus-menerus bersama dengan para dokter dan suster, bahkan semua yang bekerja untuk menolong para pasien di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh karena pandemi COVID ini. Tuhan Yesus, kami teringat untuk jemaat yang mengalami dampak ekonomi, pemutusan hubungan kerja, bahkan banyak hal Tuhan yang membuat jemaat-Mu harus mengalami berbagai macam pergumulan akibat situasi ini. Tuhan tolong bebaskan, Tuhan tolong berikan kami kekuatan dan mampu dengan hikmat-Mu bisa mengatasi semua pergumulan ini. Bapa di sorga, bersama dengan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan tolong berkati hidup mereka supaya mereka diberikan selalu damai sejahtera bersama dengan anak, menantu dan cucu. Mereka hidup tidak merasa kesepian karena anak-anak, menantu dan cucu pun selalu ingat dan berkomunikasi dengan mereka. Kami berdoa untuk janda dan duda, kami berdoa untuk anak-anak yatim piatu, kasih Tuhan juga menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati diaken penatua yang hari ini bertugas bersama dengan tim multimedia, bersama dengan setiap kami yang hadir di sini, bahkan juga karyawan gereja serta pemandu lagu dan juga organis. Tuhan tolong kasih-Mu menyertai setiap para pelayan-Mu. Kami yakin selalu bahwa jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Engkau mendengarkan juga tiap doa yang diucapkan oleh tiap keluarga saat ini.
Engkau mendengarkan ya Allah doa dari setiap keluarga. Engkau mendengarkan setiap seruan permohonan dari kaum bapak, kaum ibu, gerakan pemuda, remaja dan anak-anak, serta opa dan oma. Tuhan mendengarkan pergumulan seluruh keluarga. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, yang peduli dan yang mengerti. Tuhan tetap hadir di tengah keluarga. Dan kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di Bukit Sentul. Sektor 1 keluarga Ferdinandus Luhena Pesi dan keluarga Wuwungan Embang. Sektor 2 keluarga Yahya Usmani dan keluarga Mawuntu Luming Kewas. Dan di sektor 3 keluarga Sihaan Tanamal dan keluarga Mas Kris Pamuji. Kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan biarlah menyertai hidup mereka dan juga seluruh jemaat-Mu yang ada di Bukit Sentul yang tidak kami sebutkan nama mereka. Kami bersyukur bersama warga jemaat yang berulang tahun kelahiran pada 13 hingga 19 September bersama Bapak Wailan S. Waroka, anak Vanessa Bernadette Siahaan, anak Sabar Maruli Tua L. Tobing. Tuhan memberkati dengan kesehatan dan panjang umur, dan kami bersyukur bersama dengan keluarga jemaat yang berulang tahun perkawinan tanggal 13 hingga 19 September bagi keluarga Bapak Pendeta Emeritus Wuwungan dan Ibu Risna Yanti Embang. Kasih setia Tuhan, pertolongan dan berkat Tuhan juga menyertai hidup keluarga kekasih kami, keluarga Bapak Pendeta Emeritus Wuwungan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Diksi Sianenia, Oma Konstan Korputi Item, dan juga Oma Helena Patiwail, serta Oma Pangke, Ibu Telma Laluyan Palendeng, dan Bapak Yohanes Ermas Petela. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa mereka lanjut usia, tetapi biarlah mereka akan tetap didampingi oleh keluarga masing-masing yang akan terus juga menyertai dan memperhatikan di masa tua mereka. Bapa di surga, inilah syukur kami, inilah permohonan kami, jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul Bogor akan merayakan hari ulang tahun keempat, bahkan juga ada banyak hal yang saat ini sedang dikerjakan untuk peneguhan dan juga pelantikan bagi pengurus Pelkat dan juga pelayan PAPT. Seluruh kegiatan pelayanan ini Tuhan, kami serahkan kepada Sang Pemilik kehidupan, yaitu Kepala Gereja kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kasih-Mu
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur yang kita sampaikan secara bersama. Sekarang, ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Karena daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu, Bapa, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Warta Jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta Jemaat secara lengkap dapat diunduh di website GPIB Bukit Sentul, www.gpibbukitsentul.org, sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut beberapa warta yang menjadi perhatian khusus. Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, mari berdiri. Pergi dan kerjakanlah dengan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan. Marilah kita mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik dan bersikap yang benar. Bersama keluarga, mari pancarkan kasih Tuhan. Janganlah takut menyatakan kebenaran. Tuhan ada bersama orang-orang yang jujur. Kuasa Tuhan akan menguatkan kita semua. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Untuk melakukan yang terbaik, ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat
memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.